Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kita pindah. Ini kerananya Koci. Kemarin kita nonton juga waktu Indonesian Four Nation World Series ini lawan Argentina, lawan Jepang dan juga lawan Arab. Tapi gua sama Koci cuma sempat nonton di lawan Argentina. Tapi semua sudah dilewatkan. Lawan Jepang menang, lawan Argentina kalah 4-2, lawan Arab Saudi seri 0-0 kemarin. Dan lu Arab Saudi menang 3-0. 3-0 menang. 3-0. Oh 3-0 ya? Menang. Cuma nonton sampai babak Ini ada hasilnya Mas Majik ini. Oh iya benar. Lawan Arab Saudi kemarin yang nyetak gol Rio Pangestu 2 gol sama Muhammad Syafiq. Oh jago berarti kemarin. Gue nggak nonton sampai habis, cuma nonton di awal. Oke, nah ini coach, waktu lo jadi dirtek timnas futsal, setengahnya lo kenal lah pemain-pemainnya. Dan gue lihat kemarin waktu lo diwawancara sama petinggi-petinggi dari futsal ini, lo bilang lo seneng lihat progres sekarang. Gue happy banget. Happy banget kan. Apalagi ya lo akhirnya mau meluangkan waktu datang karena lo happy kan. Ya, gue sangat gue percaya dengan Hector. Itu penting. Kedua, gue percaya dengan generasi ini. Generasi yang 2009. Lu masih inget Rio Pangestu kan dipanggil untuk wawancara. Kan gue panggil ke dia, ya. Gue panggil dia ngobrol. Gue pengen tahu, lu umur berapa sekarang, Dio? Dia bilang dia 27, rata-rata 27. Dalam arti ini golden age. Golden age. Dan kita itu sekarang 2025 ya? 26 jadi tuan rumah. 26 tuan rumah dan 2008 Piala Dunia. Jadi sebagian dari umur 29-30 itu masih bisa kalau di futsal. Iya, masih golden age. Jadi kita punya peluang besar. Dan kalau lihat perkembangan futsal sekarang, ya gue bilang sih kita lolos Piala Dunia. Walaupun Hector sempat kita interview kan, dia bilang, guys, jangan terlalu jumawa lah, karena berapa kali kita masuk perempat final Piala Asia. Karena untuk Piala Dunia itu harus 4 besar Asia ya. Betul. Asia baru sekali perempat final deh. Baru sekali. Iya, dia bilang dalam 20 tahun baru sekali kita lolos perempat final. 2022 kemarin. Iya. Terus gue bilang, ya udah, yang kedua kali di bawah lu langsung ke semifinal, gue bilang gitu. 2026 perempat final, 2028 semifinal ya, gue bilang gitu. Enggak, tapi secara overall, sebelum pengurus baru ini dibentuk, Mike itu sendirian, ketuanya Mike Sianipar. Dia panggil gue, dia minta gue lewat panggil, kita ngobrol futsal. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Tapi yang jelas gue nggak bakal masuk ke FFV, gue nggak mau. Tapi gue bilang sama Mike, ya kalau lu butuh masukan, ya lu bilang lah, gue masukin. Wilan masukan. Dari Wilan lah lahirlah nama Hector itu. Dan sekarang gue lihat dari Bintang Timur kan dia. Bintang Timur. Iya. Sekarang gue lihat pengurus ini muda semua kan. Gue ngobrol kemarin dengan banyak pengurus. Muda-muda semua. Ya, muda-muda semua. Banyak juga yang main. Ya, seumur lu lah. Ya lu udah tua kan, Ji? Iya, anjir, gue udah tua. Jadi gue lihat ini sebuah FFV yang baru lahir. Mereka jelas harus belajar banyak. Tapi bahwa mereka sanggup membuat turnamen kayak begini, itu ya luar biasa. Karena gue selalu bandingin zaman gue pada saat gue ngelatih ya. Waktu gue ngelatih itu bukan hanya coach saja ya. Gue ngatur semuanya. Pokoknya semua gue atur sendiri. Karena murni nggak ada duitnya. Kita nggak bisa ambil orang marketing atau barang, nggak ada duitnya untuk itu. Jadi semua itu sukarela yang bekerja. Walaupun liganya udah jalan juga. Walaupun liganya 2006 udah jalan. Ke Bandung untuk try out nggak punya duit, untuk bayar bis sama penginapan nggak ada duit. Jadi kita nggak pernah ada turnamen di Indonesia karena nggak ada. That's why kita sering keluar negeri ya, kemana-mana, which is good. Akhirnya gue bisa ke Iran, ke Myanmar. Tapi kalau Justin sekaya sekarang sih gampang ya. Nggak buat futsal. Boncos dia. Jadi gue merasa gue sudah melakukan pekerjaan gue selama 5 tahun tambah 2,5, 7,5 tahun, mengkuatkan fondasi futsal dari mulai liga cewek, timnas cewek di bawah gue juga sudah ada, dan sekarang diteruskan dengan walaupun ups and down, tapi sekarang diteruskan dengan gue sangat happy. Tapi gue nggak akan balik ke futsal lagi. Gue sekarang waktunya adalah untuk gue menikmati futsal, menikmati kerja keras gue dulu. Konsultan aja. Ya, kalau pengurus-pengurus ini telepon gue minta masukan,
ya pasti gue bantu. Kesempatan untuk mengukur diri kan yang penting itu kan. Betul. Iya. Ya, ada kesempatan kayak gini lo bisa ngukur. Iya, Langsung ketemu langsung. Lu harus tahu dalam hidup ini di usia 57 gue belajar, lu harus tahu kapan lu harus move on. Iya. Jadi era futsal ini untuk gue udah berhenti. Di 2013 sebenarnya. Iya, Itu 2019 agak ya udah gue cuma Gertek-gertek itu ngebayar ya. cuma 3 bulan Bentar. doang. Ya. Tapi gue udah berhenti dan sekarang gue menikmati. Sekarang kan gue masuk ke era sepak bola. Nanti akan ada waktunya gue juga selesai, gue menikmati. Gue nggak no. Pedal gimana main pedal? Ya kan? Kita udah main pedal di hari tua. Bisa aja. dan sekarang kan gue masih menikmati. Jadi gue lanjutin. Ya, kita sambil lihat juga nih wawancara dari pemain timnas futsal Indonesia, ada Iqbal, ini dia. Ya alhamdulillah, sebenarnya kita cuma ngikutin planning dari pelatih aja sih. Pelatih juga kan menganalisa permainan Saudi Arabia 2 game kemarin gitu. Jadi ya kita ngikutin planning pelatih, ya alhamdulillah hasilnya bisa. Ya, walaupun nggak sempurna gitu kan, ya pasti nggak akan pernah sempurna gitu. Cuman alhamdulillah kita bisa menang. Termotivasi dengan kita pernah ditendang di gagal lolos AFC kan. Arab juga gitu yang ngalahin kita gitu. Itu aja sih. Ya dari awal kita nggak bisa mastiin ya kita bisa juara atau enggak, cuman kita pasti melakukan yang terbaik sih. Itu aja sih. Ya alhamdulillah. Gitu ya. Itu dia wawancara dari kaptennya timnas futsal Indonesia, ada Iqbal. Mainnya Iqbal. lincah banget tuh kemarin dia. Ya, itu dia salah satu pemain senior. Dan fun fact, ini ada fun fact bahwa ada beberapa pemain yang memang di saat Koci menjadi direktur teknik ini memang sudah mencuat namanya. Ahmad Habibi, Rizky Xavier, Firman Ardiansyah, Muhammad Syaifullah. Pemain-pemain yang muncul memang dari bahkan ada Syauqi yang cedera. Ya, ada Syauqi yang cedera yang memang Evan belum. segala. Ardiansyah Runtuboy pun juga. Gue lihat dari 16 pemain itu 5 yang gue nggak kenal. Ya, ya. 5 generasi baru. 11-nya gue kenal semua. Ya, apalagi kalau kita lihat juga kemarin sebenarnya, apalagi di match terakhir Koci. Kalau Koci nonton Gue nggak nonton match Nonton, terakhir. gua juga nggak nonton. Gue siaran Nonton MU. awal-awal doang gua. Gue siaran Kalau kita- match keparat itu. Kalau kita bisa berbicara mungkin menghadapi Argentina, Koci. Ini level yang sangat tinggi sekali. Kita tahu Nicolas Sarmiento salah satu goalkeeper terbaik di futsal, tapi kita masih bisa mencetak 2 gol walaupun 1 gol berbuah dari kesalahan dari Nicolas Sarmiento. Namun kalau kita bisa evaluasi kekurangan dari coach Hector Soto, taktik dari Hector Soto, apa yang perlu diubah nanti? Nggak, kalau dari tactical nggak ada. Ini kan sinergi antara tactical pelatih dan eksekusi pemain. Oke? Kalau pemainnya belum matang, artinya eksekusinya tidak konsisten. Oke. 3 gol dari 4 kebobolan lawan Argentina itu blunder individual. Gol keempat dari si Evan Evan nggak pernah gue lihat bikin kesalahan kayak Gua begitu. sebelumnya dari kiper. Karena di liga nggak mungkin, levelnya kan beda. Evan nggak akan bikin kesalahan gitu. Terus si Nizar sama masuk. Habibie dua-duanya Nizar itu kiper di zaman 2019, the best keeper. sekarang Tapi nomor 3 ya. it happens. Hal kayak gitu bisa terjadi karena mungkin mental. Iya. Nah, event kayak gue abis match Hector datang, gue ngobrol sama dia. Gue bilang gue sangat appreciate, sangat happy lihat timnas kayak ini. Hector bilang ya, but still I want to win. Iya, dia nggak puas banget sih. Iya, dia bilang Hector, listen, gue bilang there is time, ada waktunya di mana lu harus menang, ada waktunya di mana lu belajar. Ini adalah match belajar karena Argentina itu runner up dunia, Iya. 2 kali. runner up dunia loh. Terakhir kan. Iya, jadi sama sekali nggak ada malunya lu kalah 4-2. Oke? Nanti di mana lu harus menang, di situ lu akan menang. Sekarang ini cuman cari jam terbang aja, nggak penting skor. Iya. Dan bahkan kita juga mendapatkan pujian dari pemain Argentina ya, Pak ya. Iya, ada Ini pemain kita Argentina, akan lihat nih juga nih dia rekor-rekornya timnas Sultan Indonesia bersama Hector Soto. Memang sebelumnya kita bahkan hampir nggak pernah kalah ya. Selain lawan Argentina itu kita benar rekornya dari era AFF. Kalah lawan runner up juara Iya, dunia. Bukan kalah lah. Lagi pula friendly match. Apa juga. maluin lagi pula friendly? Iya. Kita lihat pujian dari pemain Argentina untuk timnas Indonesia ini dia. Fue un partido duro. Ellos son una selección muy preparada, muy intensa, pero creo que lo supimos sacar adelante de la defensa y fuimos efectivos y metimos goles. Es una selección muy competitiva, trabajada, muy intensa y juega bien, juega muy bien. Torneo muy lindo, el país es muy acogedor. La verdad que estamos muy a gusto acá y muchas gracias por el recibimiento hacia nosotros.
Sarmiento Centurion itu dia main Argentina, bukan itu namanya Lucas Bolo ya. Dan yang bikin dia bilang benar, Argentina efektif memanfaatkan kesalahan kita. Betul, pinter mereka. Karena levelnya mereka udah di jauh di situ. atas kita. Tapi kita ngelawan loh. Power play kita Asli gila kita di luar power play. Kita 5 lawan 5 itu ngelawan, dapat banyak peluang juga. Dan itu nggak pernah terjadi coach di Nggak pernah generasi terjadi. sebelumnya. Dulu lawan Jepang kalah 5-0 udah bagus. Iya. Sekarang menang. Serius, sekarang menang. Gue pernah lawan Argentina 2018, babak pertama 7-0. Bentar, lu ketawa babak kedua 0-0, 7-0 kan? Iya. Yang lain di atas 7-0 dibantai sama Argentina. Iya. Dan sekarang udah bisa mereduce gap-nya lagi Iya. jadi 4-2 kan. Jadi sekarang ini udah luar biasa yang ditunjukkan. Betul. Bahwa Hector kurang puas, which is good. Pelatih kayak gitu penting. Ya, catatan dia juga apa? Kontrol emosi pemain ya. Iya. Iya, Dia bilang masih agak Iya. perlu diperbaiki dia bilang. Level kita memang belum segitu. Seperti yang dibilang baru sekali masuk perempat final di 20 tahun terakhir. Jadi kita itu masih banyak berkembang. Maka dari itu turnamen-turnamen kesempatan yang gue tidak pernah dapatkan Iya. diberikan sekarang. Iya. Which is gue bilang sama Mike juga, dan Mike agak pusing karena ini biayanya gede juga kan. Urunan juga mereka kemarin Iya. kan katanya. Gue bilang sama Mike, lu sebagai ketua baru luar biasa lu udah bikin dan gue harap kedepannya lu akan bikin banyak. Gak harus di Indonesia tapi lu bisa ikut keluar. Karena Thailand sering bikin, Vietnam sering bikin, Jepang sering bikin. Dan kalau perlu ikut yang di Eropa, ikut yang di Brasil. Si Vietnam waktu ikut Piala Dunia itu mereka tesnya di Brasil loh. Iya. Dan hal kayak gitu lu harus lebih sering kita lu nggak main di kandang tapi berani keluar Sama Koto juga kan Vietnam. sama Iya. Koto. Iya, waktu itu. Koto Soto masih jadi asisten pelatih kalau Soto nggak salah. asis bukan pelatih fisik. 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 Ya itu kemarin juga gue kemarin ngeliat bagaimana Soto ketika di depan jajaran staffnya ataupun kita gitu ya meluap-luap, tapi ketika di depan pemainnya dia katanya benar-benar menjaga bener moodnya pemain, dia nggak ngedumel, nggak marah-marah, tapi memang itulah membuat akhirnya ruang gantinya tuh buatnya di bawah Soto ini sekarang menyatu banget kan, Ya. campuran pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain senior. Dan yang bikin gue lebih optimis lagi dia bilang gue bilang generasi gue dulu 2008 is the best. Iya. Kita kalahkan Thailand waktu itu. Sekarang setelah berapa tahun baru gue lihat generasi 2019. Iya. Yang gue bilang ini lebih bagus daripada generasi gue 2008. Oke. Tahu Soto bilang apa? Iya. Justin, generasi lebih muda lagi itu lebih bagus daripada generasi 2019. Cerah masa depannya ya. Dia bilang, oh kalau lu bilang begitu, gue lebih optimis lagi dengan timnas futsal. The future is bright artinya untuk The futsal. future is bright untuk futsal. Future is bright Seperti apalagi juga dengan- untuk sepak bola kita. Amin. The future is bright. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Koci atas jasa-jasanya di futsal. Gue sebagai penggiat futsal jujur, gue ngikutin futsal juga. Ya. AFC U20 2017, 2019 yang akhirnya sekarang mengisi nama-nama tim nasional dan juga muncul nama-nama baru Mas Panji. Ya. Ada Israr, ada Wendy Bryan sampai akhirnya Nah menjadi pemain. itu gue nggak kenal. Yang baru-baru itu gue nggak kenal. Iya, dan itu sangat-sangat mencuat Koci menjadi salah satu pemain terbaik di AFF. Muda. Ini menjadi Oke. salah satu generasi yang memang kita nantikan nantinya untuk bisa lolos nantinya ke Piala Dunia. Semoga saja futsal dan juga sepak bola bisa berbarengan untuk lolos ke Piala Dunia. Amin. Terima kasih banyak Mas Panji. Terima Terima kasih kasih banyak Om Haryo. Terima kasih Sama-sama. banyak Koci. Terima kasih juga kepada Awi dan Thank you. juga PT Mitsindo Visual Pertama. Terima kasih juga kepada Jebret Team yang sudah nyawer-nyawer kita sampai jumpa di hari Rabu. Bye bye Jebret Team. Bye bye.